Bab 16. Kirana membenamkan kepalanya di pelukan neneknya seperti anak kucing yang manja, sampai Paman Markus tak tahan lagi dan mencibir. Apa kamu tidak mau memberitahu mereka sesuatu? Baru saat itu Kirana sadar kalau Paman Markus dan kakek Ino juga ada di sana. Paman Markus sebenarnya tidak ingin ikut campur, tapi rasa bersalah membuatnya membuka mulut. Kirana langsung menatapnya panik, memberi isyarat agar ia tidak bicara. Namun mana mungkin Paman Markus melepaskannya begitu saja? Jangan menatapku seperti itu. Akui saja sendiri, katanya tanpa niat membantu sama sekali. Kirana melirik kakek Ino yang tampak serius, lalu pada nenek Fei yang hanya menatapnya penuh kasih sayang. Ia tahu masalah ini tak mungkin terus disembunyikan. Setelah berpikir sejenak, ia berkata pelan. Nenek, kakek, aku sudah menikah. Paman Markus mendengus dingin dan memalingkan wajah. Ekspresi kakek Ino tetap datar, sementara nenek Fei langsung menggenggam tangan Kirana dengan gembira. Itu kabar baik. Kamu menyukainya? Kami akan mendukungmu selama kamu bahagia. Tatapan nenek Fei tajam namun hangat, penuh emosi yang sulit dibaca. Kirana mengangguk. Iya, aku menyukainya. Nenek Fei tersenyum puas. Kapan kamu akan membawanya ke sini? Aku ingin menyerahkanmu padanya dengan tenang. Kirana langsung panik. Ia tak yakin Liam mau datang. Dia akan datang nanti, sekarang sedang sibuk. Paman Markus kembali mencibir. Bukankah yang terpenting itu bertemu orang tuamu? Kirana tahu ia sengaja memancing, tapi ia hanya bisa memandang pamannya dengan mata berkaca-kaca, berusaha memohon agar ia berhenti menghalangi. Ia mengerjapkan mata polos, bibirnya sedikit cemberut. Pada akhirnya, Paman Markus menyerah. Sejak kecil ia sudah berjanji akan melindungi Kirana, dan kelemahannya hanya satu, ia terlalu memanjakannya. Dengan nada enggan ia berkata, Bu, aku sudah melihatnya. Dia memperlakukan Kirana dengan baik. Biarkan dia datang lain kali untuk menemuimu. Nenek Fei merasa lega. Ia tahu, orang yang bisa membuat Markus yakin pasti bukan orang sembarangan. Kakek Ino ikut menimpali. Nak, bawalah dia kemari lain kali. Aku dengar anak keluarga Wiratama itu memang hebat. Kami tak akan keberatan. Kirana menarik napas lega. Ia takut mereka akan marah karena keputusannya sendiri, tapi ternyata Paman Markus diam-diam membantunya membuka jalan. Meski terlihat galak, ia selalu memilih cara terbaik untuk melindunginya. Kirana meliriknya penuh terima kasih, tapi ia malah memalingkan wajah dengan angkuh. Obrolan berlanjut. Nenek Fei tampak sangat penasaran tentang Liam dan terus bertanya, membuat Kirana terpaksa banyak memuji pria itu. Setelah dokter datang mengingatkan agar ia beristirahat, Kirana dan Paman Markus keluar dari kamar. Begitu sampai di koridor, Kirana langsung duduk lemas di kursi. Yo, ternyata kamu juga bisa memuji orang selain aku. Kukira cuma aku yang dapat kehormatan itu, sindir Paman Markus sambil duduk di sampingnya. Kirana mendesah. Paman kecil, aku salah. Maaf ya. Markus mengangkat alis. Oh ya? Kalau begitu, apa Liam sudah menghubungimu sekarang? Dia peduli padamu? Kirana terdiam, tidak mau pamannya tahu kalau Liam sama sekali tak menghubunginya. Ia pun terpaksa berpura-pura. Tentu saja. Mau lihat? Aku tunjukkan. Ia hendak membuka ponselnya, tapi Markus menolak dengan tatapan jijik. Sudah, tak perlu. Wajahnya agak melunak. Kamu sudah dewasa, bisa ambil keputusan sendiri. Tapi kalau ada masalah, ceritakan padaku, ucapnya lembut. Jarang sekali Kirana melihat pamannya bicara dengan nada seperti itu. Ia tahu, Markus sudah melakukan banyak hal untuknya. Aku tahu, aku tahu. Kau ini memang makin tua, ya? Godanya sambil mencubit pipinya. Momen haru itu langsung buyar. Markus mendengus, lalu menjepit leher Kirana dengan lengannya, mengacak-acak wajahnya. Belajarlah menghormati orang tua. Kirana meronta minta ampun, sampai ponsel Markus berdering. Ia akhirnya terlepas, mengusap wajahnya yang memerah. Markus mengangkat telepon, mendengarkan sebentar, lalu wajahnya berubah dingin. Biarkan dia menunggu, ujarnya singkat. Kirana penasaran. Siapa? Ada masalah? Windy ingin bertemu denganku. Kenapa? Kirana refleks bertanya,
lalu teringat sesuatu. Apakah nenek pernah bilang apa yang Windy katakan padanya? Tidak. Kakekmu sempat bertanya, tapi tak diteruskan. Sepertinya takut membuat nenek kesal. Kirana mengangguk pelan. Kalau begitu, kita mulai saja dari Windy. Markus tersenyum tipis, sorot matanya tajam. Karena dia sudah menunggu di depan pintu, kita akan mulai darinya. Kirana mengangguk setuju. Namun Markus tiba-tiba menekan kepalanya. Paman kecil, kalau kau menekannya lagi, leherku bisa patah. Markus hendak membalas, tapi pandangannya jatuh pada leher Kirana, dan ia melihat bekas ciuman. Wajahnya langsung gelap. Kenapa tadi aku sempat membela Liam? Jangan berani-berani mengikat rambutmu lagi. Kirana terkejut dengan nada tegas Paman Markus. Ia tidak mengerti kenapa pamannya tiba-tiba begitu marah, tapi tetap melepaskan ikatan rambutnya. Markus bahkan mengancamnya agar tidak mengikat rambut lagi. Walau bingung, Kirana akhirnya mengangguk setuju. Senja memerahkan langit. Matahari meredup di balik gedung-gedung tinggi, meninggalkan cahaya lembut yang menyelinap di antara celah bangunan. Burung-burung camar melintas santai di udara, menciptakan suasana damai yang kontras dengan ketegangan yang akan datang. Di ruang pribadi sebuah restoran barat mewah, Paman Markus duduk dengan wajah muram. Alisnya mengerut, menandakan ketidaksabaran. Di hadapannya, seorang wanita berambut hitam ikal indah duduk anggun. Rok ketat berwarna kuning angsa membalut tubuhnya yang ramping. Kulitnya seputih salju dengan semburat merah muda di pipi, dan matanya sedikit menyipit, menyimpan pesona yang penuh perhitungan. Melihat Markus tidak senang, Windy tersenyum tipis. Markus, kita hanya makan malam. Tidak perlu terlihat setidak sabar itu, ucapnya lembut penuh nada manja. Markus mendengus dingin. Windy, kau pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan? Windy menatapnya tanpa kehilangan senyum. Kalau begitu katakan saja. Apa yang kulakukan? Tanyanya dengan nada menggoda. Markus tidak suka cara tatapan Windy seolah mengukur dirinya. Menurutmu, setelah aku dan Kirana kembali, pernikahan mereka akan batal? Windy, sejak kapan kau sebodoh ini? Windy tetap tenang, seakan sudah memperkirakan tuduhan itu. Yah, selama mereka belum menikah, bukankah aku masih bisa menikah dengan Liam? Markus sempat mengira keluarga Clark mengincar sesuatu dari keluarga Wiratama, tapi ucapan Windy menegaskan ambisi pribadinya. Ia mencibir. Kau kira aku tidak tahu apa itu surat nikah? Sekilas keterkejutan terlihat di mata Windy, tapi cepat ia sembunyikan. Mereka sudah menikah? Aku tidak tahu, ucapnya ragu, lalu menambahkan, tapi kalau aku tidak tahu, orang lain juga pasti tidak tahu. Di mata publik, mereka hanya bertunangan. Tidak ada pernikahan yang digelar. Cukup. Markus menepuk meja keras, tatapannya tajam menusuk. Keluarga Clark benar-benar tak tahu malu. Windy mengangkat bahu santai. Itu bukan salahku. Liam adalah pewaris paling potensial di keluarga Wiratama. Leo tak tertarik bisnis, dan paman keduanya sibuk di politik. Jadi, kalau bukan Liam, siapa lagi? Ia berdiri, berjalan ke belakang Markus, lalu meletakkan tangannya di bahunya. Jemarinya meluncur turun dengan gerakan lembut, sebelum ia menunduk, menyandarkan tubuhnya di punggung Markus. Kekuasaan keluarga Wiratama pada dasarnya ada di tangan Liam. Kalau aku tidak menikah dengannya, siapa lagi yang pantas? Markus tetap diam, hanya terkekeh. Ceka, aku tak menyangka keluarga Clark punya ambisi sebesar ini. Tapi tetap saja, semua tergantung pada Liam mau atau tidak. Windy memeluknya dari belakang, posisinya begitu dekat hingga orang luar akan mengira mereka pasangan. Laki-laki biasanya memilih wanita dewasa daripada gadis muda bukan? Bisiknya. Markus mulai jengkel. Liam hanya mencintai Kirana. Aku sudah memperingatkanmu. Berhenti sekarang, atau jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Windy mengabaikan ancaman itu. Ujung jarinya menyapu lembut jakun Markus. Tapi kau akui, Liam itu calon suami terbaik kan? Markus tiba-tiba menangkap pergelangan tangannya dan menariknya hingga Windy duduk di pangkuannya. Senyum licik terlukis di sudut bibirnya. Keluarga Santikara juga tidak kalah dari keluarga Wiratama. Bagaimana kalau kau menikah denganku? Windy terkejut, tapi mencoba tetap tenang. Kalau begitu,
Kau harus menikah denganku sungguhan. Markus menjawab tanpa ragu. Tentu. Asalkan kau menyerahkan seluruh ekuitasmu di keluarga Clark sebagai mas kawin. Windy langsung sadar dirinya dipermainkan. Ia hendak mendorong Markus, tapi pinggangnya ditahan erat. Markus meraih dagunya, memaksanya menatapnya dari jarak sangat dekat. Napas sangat pria itu membuat wajah Windy memerah, dan bibir mereka hanya terpisah beberapa sentimeter. Markus, serunya kesal, mencoba mendorongnya. Markus malah terkekeh. Kau sendiri yang bilang, pria suka wanita dewasa. Mana mungkin aku melupakan hal itu? Nona Windy yang sudah mengantarkan dirinya ke pintu. Windy hampir menamparnya, tapi Markus menahan tangannya dan mendorongnya menjauh dengan kasar. Apa menyenangkan menggodaku seperti itu? Tanya Windy dengan suara bergetar antara marah dan malu. Markus menatapnya dingin. Kau yang memprovokasiku lebih dulu. Wajah Windy mengeras. Tanpa sepatah kata lagi, ia berbalik dan pergi. Dalam hatinya, ia tahu Markus benar-benar bajingan. Markus bersandar di kursinya, letih. Senyum yang sempat terlukis di wajahnya sudah lama hilang. Matanya menatap pintu yang baru saja dilalui Windy. Ia memang tak pernah menyukai sikap Windy yang kini terkesan sembrono dan penuh perhitungan. Dulu, Windy tidak seperti ini. Mereka pernah menjadi teman sekelas di kampus, dan jelas sekali Windy menaruh hati padanya. Namun, bagi Markus, itu hanya angan-angan sepihak. Ia tak pernah membalas perasaan itu. Markus juga menjaga jarak karena hubungan keluarga mereka cukup rumit, tetapi Windy selalu saja mendekat, entah dengan sengaja atau kebetulan. Rasa tak sukanya memuncak sejak Windy membuat ibunya sakit. Dan kini, Windy bahkan terang-terangan mengatakan ingin merebut Liam dari Kirana. Markus tahu Liam tak akan meninggalkan Kirana, dan kemungkinan Liam menyukai Windy pun nyaris nol. Tapi tetap saja, baginya, kelakuan Windy menjijikkan. Perubahan Windy dari sosok yang dulu ia kenal menjadi seseorang yang penuh ambisi membuat Markus semakin membencinya. Ia menatap keluar jendela, termenung. Langit malam pekat bertabur bintang, bulan menggantung tenang di angkasa. Lampu-lampu jalan mengusir kegelapan, sementara angin sepoi menggerakkan dahan-dahan, menjatuhkan daun-daun kering ke tanah. Sementara itu, Kirana awalnya berniat menemani neneknya ke rumah sakit, tapi kakeknya malah mengantarnya pulang. Sudah hampir 2 hari ia tak berganti pakaian sejak kembali, belum mandi, dan merasa tidak nyaman. Sesampainya di villa, ia langsung mandi, mengenakan piyama, lalu berbaring di tempat tidur. Sesekali ia melirik ponselnya dengan tatapan penuh kecewa. Liam masih belum menghubunginya. Bajingan, pikirnya kesal. Meski pernikahan mereka hanya di atas kertas, setidaknya pria itu bisa mengirimkan satu pesan untuk menyapa. Ia menghela napas, lalu menatap langit-langit, pikirannya melayang. Selama 2 hari terakhir, Raka mengirim pesan menanyakan kabarnya. Kirana menjelaskan secara singkat, dan mereka sepakat ia akan kembali setelah lulus 2 bulan lagi. Raka, yang memang selalu bijaksana, tak banyak bicara, hanya berkata akan menunggunya. Kirana sempat ingin bertanya soal Liam, tapi ia urung. Untuk apa peduli? Lagi pula, pernikahan mereka hanya kebetulan. Namun, tanpa sadar, kenangan tentang Liam tetap menyusup, kelembutannya. Suara rendahnya, kehangatan tubuhnya. Bahkan aroma khasnya. Ponselnya tiba-tiba berdering. Ia buru-buru mengambilnya, sempat berharap itu Liam, tapi kecewa lagi. Ia menepuk pipinya sendiri, lalu menjawab dengan nada sedikit kasar. Winter, apa yang kamu lakukan? Aku sudah minta izin, kamu juga minta izin, tapi tidak balas pesanku. Tanpa memberi kesempatan menjawab, Kirana melanjutkan. Dan satu lagi, apa-apaan adikmu datang ke rumah untuk melamarku? Keluargamu ini aneh sekali. Dari seberang, suara Winter terdengar hangat tapi hati-hati. Kirana, aku benar-benar tidak tahu soal itu. Urusan keluarga akhir-akhir ini memang rumit. Kudengar dari Alex kamu sudah pulang, kan? Besok kita ketemu, kita bicarakan baik-baik. Oke. Tapi pastikan kamu memang tidak tahu. Gara-gara kakakmu, nenekku sampai sakit. Winter terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada bersalah. Maaf Kirana. Ini salah adikku. Aku minta maaf untuknya. Kirana mematikan lampu dan berguling di tempat tidur. Apa gunanya minta maaf?
Sudahlah, besok saja kita bicara. Aku mau tidur, kurang tidur akhir-akhir ini, katanya sambil menguap. Beberapa menit setelah menutup telepon, Kirana hampir terlelap. Tapi notifikasi pesan masuk membuatnya membuka mata. Awalnya ia tak berniat melihatnya. Tapi entah kenapa jarinya bergerak membuka layar. Pesan itu dari Liam. 3 kata saja, "Kamu sudah tidur?" Sekejap rasa kantuknya lenyap. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat, wajahnya terasa hangat. Ia ingin membalas, tapi berhenti. Kalau aku jawab sekarang, dia akan tahu aku sedang menunggunya. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak membalas dan memeluk bantalnya. Tak lama kemudian, ia tertidur, bahkan bermimpi panjang. Namun, efeknya membuatnya bangun dengan 2 lingkaran hitam tegas di bawah mata. Pagi harinya, ia mengenakan seragam sekolah, kemeja putih, jaket dengan aksen hitam dan merah, rok hitam pendek, serta sepatu putih. Sedikit riasan tipis membantu menutupi kantung matanya. Ia sempat ingin mengikat rambut, tapi teringat wajah marah Paman Markus semalam, dan mengurungkan niat. Tidak ada orang di rumah, dan ia terlalu malas membuat sarapan. Saat keluar, ia melihat Paman John, sopir. Berwajah tampan berusia 40-an, sudah menunggu. Begitu Kirana masuk mobil, Paman John memberikan sekotak sarapan. "Nona, Tuan Markus minta saya membelikan ini. Silakan makan dulu, nanti saya antar ke sekolah." "Terima kasih Paman John." "Ah, jangan sungkan Nona. Harusnya saya yang berterima kasih." Kirana tersenyum sopan dan mulai sarapan. Paman John meliriknya sekilas. Dulu ia mengira Kirana akan seperti kebanyakan wanita dari keluarga besar, angkuh dan sulit didekati. Tapi ia salah. Kirana memang punya kebanggaan, namun tetap menghormati orang lain, tidak menghakimi, dan berhati baik. Tanpa bantuannya, mungkin ia sudah tak betah tinggal di kota besar ini. Mobil melaju di jalan yang mulai ramai. Sampai di sekolah, Kirana mengirim pesan pada Alex dan Winter, mengajak makan siang bersama. Ia sengaja mengundang keduanya sekaligus, tidak ingin terlihat terlalu dekat dengan Winter setelah kejadian kemarin, sekaligus memberi Winter kesempatan untuk berbicara dengan Alex. Apakah Alex akan menanggapi atau tidak, itu bukan urusannya.